Le, udah Le, nggak apa-apa, jangan takut. Ini mbahmu Le, ini mbahmu, udah nggak apa-apa. Pegang kakek, pegang tangan kakek. Ayo pulang sama kakek Le. Kalian atau bangsa jin minta ditumbalkan anak kecil, sedangkan kalian sudah merenggut 2 nyawa. Dan kini kalian mau minta lagi. Saya dan warga desa sepakat tidak akan menyetujui hal itu. Bahkan saya bakal panggilin guru saya ke sini untuk membakar istana kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, gimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi nih, bareng saya di sini Muhammad Reza Maulana yang akan membawakan sederet kisah mistis yang tentunya sangat mengerikan. Di mana lagi kalau bukan di channel Tapak Misteri. Nah, berhubung video yang akan kami bagikan ini durasinya lumayan panjang, jadi saya saranin buat kalian semua cari posisi yang nyaman, ambil cemilan, dan langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi dulur, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah kisah. Ini merupakan kisah nyata yang dikirim langsung oleh salah seorang warga. Beliau adalah Mas Dedi. Mas Dedi ini merupakan seorang warga di sebuah desa yang dimana desanya ini pernah mengalami gangguan mistis. Saat itu desa ini diteror oleh sesosok hantu wanita yang mungkin kita tahu bahwa itu adalah kuntilanak. Nah, jadi gini, program pemerintah yang dijalankan rutin setiap 15 tahun sekali, yaitu pengerukan dan peluasan sungai yang bertujuan untuk mengurangi dampak banjir dari meluapnya air sungai tersebut. Nah, saat dimana proses pengerukan itu berlangsung, setiap sore para pekerja ini beristirahat, ya mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian eskavator atau alat berat yang digunakan oleh pekerja untuk mengeruk sungai itu diparkirkan di dekat perkampungan atau dekat rumah-rumah warga. Di malam harinya saat itu, tepat pada malam Jumat Kliwon, mungkin sekitar pukul 11:30 malam. Saat itu ada salah satu warga ini mengalami gangguan mistis karena ia mendengar suara rintihan isak tangis yang berasal dari tempat di mana para pekerja memarkirkan eskavator. Nah, saat itu warga ini penasaran. Karena dia penasaran, dia pun keluar rumah. Warga ini mencari sosok di balik suara rintihan isak tangis itu. Pada akhirnya dia menemukan sesosok wanita yang sedang duduk di bagian cakar yang digunakan oleh ekskavator itu untuk menggeruk tanah. Kan kayaknya ada yang gitu ya. Nah, sosok ini itu duduk di situ sambil memainkan rambutnya. Nah, setelah melihat itu, warga ini langsung panik. Dia benar-benar panik dan dia langsung berbalik arah. Dia lari ke dalam rumahnya, dia tutup semua pintu maupun jendela rumahnya. Nah, di keesokan harinya, kabar itu tersebar luas. Ada warga yang melihat maupun mendengar suara rintihan isak tangis dan suara cekikikan dari sosok tersebut. Nah, di situ warga ini geram. Warga pun memutuskan untuk menjaga kampung tersebut atau melakukan ronda. Di mana? Pada saat itu warga kayak pengen sosok itu pergi
Sampai pada akhirnya setiap maghrib ya, ibu-ibu di kampung itu kayak ngelarang anak-anaknya untuk keluar rumah. Mereka ini takut kalau sosok yang meneror kampung itu menculik anak-anak mereka. Nah, selang berjalannya waktu di mana para warga ini sedang melaksanakan ronda, tepat pada pukul 1 malam, itu ada salah satu warga yang melihat sesosok makhluk yang terbang melintasi pos ronda. Dan warga itu bernama Pak Heri. Di situ juga tidak cuma hanya Pak Heri sendirian. Ada banyak warga lain yang sedang melakukan ronda. Namun, yang melihat sosok itu hanyalah Pak Heri. Dan di situ Pak Heri bilang sama teman-temannya, "Pak, itu Pak, itu Pak, itu Pak, dia datang Pak, dia datang." Nah, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Heri, warga pun langsung kayak nengok ke atas. Dia nyari, mana Her, mana? Dan di situ nggak ada warga lain atau orang lain selain Pak Heri yang melihat sosok tersebut. Sosok ini terbang melayang di atas dan diikuti oleh warga. Di situ dipimpin langsung oleh Pak Heri. Pak Heri berada di bagian depan. Warga ini nggak cuman bawa kayak senter gitu doang, enggak. Mereka ini bawa benda-benda kayak sebangsa wajan, kemudian lain sebagainya, peralatan dapur, dan entah untuk apa peralatan itu. Nggak sedikit juga dari warga yang membawa semacam kentongan yang terbuat dari bambu. Kata Mas Dedi, benda-benda itu, benda-benda yang dibawa oleh warga, itu dipercaya benda-benda yang mengeluarkan suara, dan suaranya ini bisa mengusir sosok-sosok pengganggu seperti makhluk halus dan lain sebagainya. Ketika mereka semua ini mengikuti sosok tersebut, sosok ini dia kayak masuk ke dalam dedaunan yang ada di pohon itu. Dan di situ Pak Heri ini bilang ke warga, "Pak, itu Pak, masuk ke pohon itu Pak, ke pohon itu." Dan setelahnya warga langsung kayak nyenterin itu pohon, dicari, bener-bener dicari, sampai di kayak pakai gala itu dobrak-abrik pohonnya, sambil teriak-teriak, keluar kamu, pergi dari sini, pergi." Para warga ini bilang gitu sambil ngentongin, dia kayak ngeluarin suara-suara dari kentongan, dari wajan, dan alat-alat sebagainya. Setelah mereka melakukan hal itu, mereka ini nggak nemuin ada sosok tersebut di pohon itu. Ya gimana ya? Mas Dedi juga bilang ke saya, kalau sosok yang meneror kampung iya biasanya muncul ketika pada saat adzan maghrib tiba. Dan satu lagi yang Mas Dedi katakan ke saya, kalau sosok tersebut itu juga kerap muncul ketika malam hari setelah hujan turun. Dan ternyata benar saja, hal itu dialami sendiri oleh Mas Dedi. Saat maghrib tiba, dia berjalan dari rumah mau ke musola. Saat itu benar-benar gerimis. Saat dia berjalan, karena jarak antara rumah dan juga musolanya ini nggak terlalu jauh. Dan sebelum dia sampai di musola itu, dia ngedenger kayak ada suara anak ayam yang jelas banget kedengeran sama Mas Dedi. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, apa hubungan antara suara anak ayam dengan sosok makhluk yang meneror kampung itu? Jadi gini dulur, saya jelasin sedikit ya, apa hubungan antara anak ayam dengan sosok makhluk itu. Mas Dedi ini bilang ke saya, selain sosok itu muncul di jam-jam tertentu, sosok itu juga akan muncul. Dan sebelum kemunculannya, itu biasanya diawali dengan beberapa hal. Yang pertama, adanya bau harum bunga melati yang menyengat. Dan yang kedua, adanya suara anak ayam yang terdengar. Nah, dari situ, setelah suara anak ayam yang didengar oleh Mas Dedi ini berhenti, tiba-tiba ada suara lain. Dan suara itu seperti suara cekikikan seorang wanita yang seakan-akan sosok ini menertawai setiap langkah Mas Dedi. Mungkin kalian juga tahu, ini merupakan suara dari sosok kuntilanak. Setelah Mas Dedi ini sampai di musola, dan ia pun langsung menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah di tempat itu, di musola itu. Gerimis yang tadinya tidak terlalu besar,
kini menjadi lebih besar dan bahkan hujan saat itu. Dan saat itu, para jamaah sekaligus warga dan juga Mas Dedi ini ngobrol sedikit tentang gangguan teror sosok makhluk wanita itu. Di situ mereka ini kayak mencari solusi. Gimana sih caranya biar menghilangkan sosok itu dari kampung ini? Dari obrolan mereka, ada salah satu yang mengusulkan untuk memanggil orang pintar, atau lebih tepatnya mungkin paranormal. Dan dengan usulan itu, orang-orang yang ada di sini tuh setuju gitu loh. Hujan pun reda. Dan mereka semua pulang. Dimana pada saat Mas Dedi sampai di rumahnya, sebelum Mas Dedi kembali menutup pintu depannya, itu dari kejauhan Mas Dedi ini ngeliat ada sosok wanita yang saat itu dilihat oleh Mas Dedi. Sosok ini cantik banget, semacam ratu dari sebuah kerajaan. Sosoknya cantik, pakai gaun, rambutnya ini kayak digelung gitu ya, digelung kayak sinden gitu. Dia full, bagian tangan kanan kirinya itu sudah full perhiasan. Dan setelahnya ia kembali sadar ketika ayahnya memanggil dari belakangnya. Dad, masuk, tutup pintunya. Istighfar kamu yang banyak. Dia langsung tutup pintunya. Krek. Mas Dedi pun langsung masuk ke kamar. Di pagi harinya, warga digegerkan dengan adanya salah satu anak kecil di kampung itu yang menghilang secara tiba-tiba. Dan entah kemana perginya anak itu. Warga dari anak itu langsung melaporkan hal itu ke pihak kepolisian. Dan ada beberapa warga juga yang mengklaim atau menduga bahwa anak itu diculik oleh sesosok makhluk yang meneror kampung mereka. Dan gak sedikit pula dari warga ini yang gak percaya. Mereka ini kebanyakan pada percaya. Mereka langsung menyimpulkan hal itu. Sampai pada akhirnya warga memutuskan untuk minta tolong ke tim SAR agar menyusuri sungai itu. Setelah sungai itu disusuri, tim SAR menemukan anak tersebut dengan kondisi sudah meninggal dunia. 1 bulan pun berlalu. Dan ternyata kembali terulang adanya anak kecil yang tenggelam di tempat itu. Dan anak itu ditemukan oleh beberapa warga yang mencarinya. Nah, ada salah satu orang yang bisa dikatakan ini sesepuh kampung atau sesepuh desa yang mengatakan kepada pihak para pekerja yang bekerja di situ itu untuk memberhentikan sementara pekerjaan mereka. Ya tadi, mengeruk sungai tadi. Dari pihak pekerja pun mengiyakan dan menyetujui. Setelah sebulan berlalu, itu kayak alat berat ini kayak benar-benar terkesan horor bagi warga. Dan bahkan gak ada satupun warga yang berani mendatangi tempat itu, termasuk sungainya. Eskavator ini menurut warga itu udah menjadi rumah bagi sosok-sosok dedemit. Dan disitulah muncul kembali beberapa opini-opini masyarakat tentang angkernya sungai tersebut. Seminggu kemudian, warga kembali digegerkan dengan adanya kasus orang hilang. Dan orang yang hilang ini merupakan seorang anak kecil. Sama dengan kasus-kasus sebelumnya, anak kecil yang hilang. Namun, beruntung sekali, anak kecil ini ditemukan dengan keadaan masih bernyawa. Anak itu ditemukan oleh salah seorang warga di pinggiran sungai gitu loh, dengan kondisi tidak sadarkan diri. Nah, warga yang menemukan anak itu mengira bahwa anak itu udah meninggal dunia karena wajahnya ini udah pucat sekali, udah biru. Nah, setelah dicek, ternyata dia masih bernafas. Dan disitu warga ini langsung ngasih pertolongan pertama. Setelahnya anak ini sadar dan dia ngasih tahu tentang siapa dia dan di mana alamatnya. Jadi gini, saat ditanya oleh Mas Dedi dan beberapa warga, anak ini memberikan keterangan bahwa pada saat itu 3 hari yang lalu sebelum anak ini hilang, dia dan kedua temannya itu secara diam-diam pergi ke sungai. Dan mereka bertiga itu mandi di sungai tersebut. Anak ini bilang, katanya dia mendengar ada suara teriakan yang jelas banget terdengar. Suaranya kayak suara dari ibunya sendiri yang teriak manggil si anak ini.
saat dimana matahari sudah hampir terbenam atau sebelum maghrib, kedua temannya ini udah berada di darat dan keduanya ini ngajak untuk pulang. Nah, tapi si anak ini masih berada di dalam air atau masih berada di air itu di sungai, sedangkan kedua temannya itu udah ada di atas. Saat diajak pulang, si anak ini nggak mau karena katanya nanggung bentar lagi. Gak selang beberapa lama, tiba-tiba anak ini ada yang narik kakinya dari bawah dan keras banget tarikannya. Pada saat dia tenggelam, dia ini ngeliat kayak ada bayangan dari wajah ibunya. Itu saat si anak ini belum tak sadarkan diri atau belum pingsan. Saat itu di dalam air dia ngeliat kayak ada sosok ibunya yang mendatangi dan memeluknya. Dan setelah dipeluk dia pingsan. Dan dia udah nggak tahu lagi apa yang selanjutnya terjadi. Namun saat itu tiba-tiba dia ini ngedengar kayak ada yang ngebangunin dia. Suaranya itu pelan sekali sambil megangin kepalanya, ngelus-ngelus kepalanya. Dan setelah anak ini membuka matanya, dia kaget. Dia benar-benar kaget. Karena dia ini ngeliat sosok wanita yang berparaskan ayu banget. Cantik banget. Di rambutnya, di rambut si wanita ini kayak ada gelungan yang terbuat dari bunga. Dan sosok itu dikatakan oleh si anak, baunya wangi banget, harum banget. Nah, pada saat dia sadar, dia nggak cuma ngeliat adanya wanita itu, dia juga ngeliat di sekelilingnya itu udah kayak berada di sebuah semacam istana atau kerajaan, lengkap banget dengan para penjaga yang sudah membawa semacam tombak dan pedang. Nah, setelah menceritakan hal itu, si anak ini kembali ditanya sama Mas Dedi, terus kamu kok bisa selamat itu gimana? Dan anak ini menjelaskan, saat itu si anak melihat ada kakek-kakek ini mendatangi dia, dan dia bilang gini, si kakek-kakek ini bilang, udah nggak apa-apa, jangan takut, ini mbahmu ini mbahmu, udah nggak apa-apa, pegang kakek, pegang tangan kakek, ayo pulang sama kakek, Di situ si anak ini kayak takut, dia lagi-lagi nyebut nama ibunya, bu, tolong bu, aku di mana bu, ibu di mana bu, tolong bu. Dia nangis ngerintih, dan di situ si kakek-kakek ini nenangin dengan berkata seperti itu. Si anak ini juga menjelaskan bahwa dia mendengar suara teriakan dan suara tangisan yang terdengar sangat jelas sekali. Suaranya ini semacam suara anak kecil yang suaranya banyak banget gitu. Di situ si anak ini ngomong gitu. Dia bilang ke Mas Dedi, dia bilang kalau dia dengar ada banyak sekali suara teriakan dari anak kecil seumurannya. Suaranya kayak minta tolong. Jelas banget. Setelah mendengar suara itu, dia pun memberanikan diri untuk memegang tangan dari kakek yang ia lihat itu. Dia pegang tangannya dengan kedua tangannya. Dan setelah dia pegang, entah apa yang terjadi, dia tiba-tiba tak sadarkan diri. Setelahnya, dia sadarkan diri sudah berada di tepi sungai. Yang tadi, warga yang menemukan itu. Anak ini kan mengalami sederetan hal-hal yang menurut saya di luar nalar. Dan itu terjadi di waktu yang sama. Gak ada pergantian malam ke siang, siang ke malam, itu gak ada. Namun, anak ini ditemukan setelah 3 hari. Berarti ada selisih waktu dong. Dan hal ini membuat Mas Dedi dan juga para warga lain yang berada di situ itu keheranan dengan hal itu. Di sini saya ingin memberitahu siapa sosok kakek-kakek. Sosok kakek-kakek yang dilihat oleh si anak ini merupakan kakek kandung dari si anak ini. Bahkan si anak ini ngejelasin kalau kakeknya itu sama persis, kan ada fotonya ya. Dia ngasih tahu ke Mas Dedi, ini mas yang nyelamatin saya. Dia pegang fotonya, ini mas yang nyelamatin saya, kakek saya. Dan di situ Mas Dedi ini benar-benar kaget. Nah, setelah kejadian itu, setelah Mas Dedi ini tahu tentang hal itu, setelah Mas Dedi benar-benar mengulik cerita di balik hilangnya beberapa anak, selang beberapa hari, Mas Dedi ini mengadakan pertemuan dengan beberapa warga. Dan di situ, dari tokoh desa ini menyarankan untuk memanggil seseorang, atau bisa dikatakan seorang paranormal. Selang beberapa hari, paranormal itu pun datang. Nah, saat
ia datang, ia langsung melakukan ritual, berbagai macam ritual di sungai itu. Ia pun mengungkapkan kepada Mas Dedi dan beberapa orang lain, beberapa warga lain, bahwa dari apa yang ia dapat setelah ia melakukan mediasi dan juga ritual, dia bilang kalau di dalam sungai itu ada semacam istana dari bangsa jin. Istana dari bangsa jin. Dia benar, dugaannya ini benar. Nah setelahnya, si paranormal ini juga bilang, kalau dia itu udah nyepakatin sebuah hal dari bangsa jin ini, meminta untuk berikan tumbal. Bangsa jin ini minta untuk ditumbalkan seorang anak kecil. Nah di situ paranormal ini menolak dong. Saat mediasi ini menolak. Karena menurut paranormal ini, dia bilang gini, kalau misalkan kalian atau bangsa jin minta ditumbalkan anak kecil, sedangkan kalian sudah merenggut 2 nyawa, atau mungkin 3 nyawa, hampir 3 nyawa, dan kini kalian mau minta lagi, saya dan warga desa sepakat tidak akan menyetujui hal itu. Bahkan saya bakal panggilin guru saya ke sini untuk membakar istana kalian. Tumbal yang diinginkan oleh bangsa jin ini, yang dari seorang anak kecil menjadi seekor anak sapi jantan, itu diganti dan sepakat. Dan di situ kayak paranormal ini menyetujui. Nah setelah itu, warga, kemudian sesepuh desa, perangkat desa, dan lain sebagainya, bahkan pekerja dari pengerukan itu pun juga ikut dalam ritual itu. Mereka melakukan ritual di sungai tersebut. Mereka menyiapkan berbagai macam, termasuk satu ekor anak sapi jantan yang masih hidup, yang disembelih langsung di tempat itu. Setelah ritual itu terselesaikan, paranormal ini dia bilang gini ke warga, termasuk Mas Dedi, ini Mas, Pak, Bu, kalau misalkan nanti para bangsa jin ini kembali mengganggu kampung ini, bukan saya lagi yang akan turun ke sini, tapi langsung guru saya. Karena sebelumnya saya sudah melakukan perjanjian antara saya dan juga bangsa jin ini. Kalau mereka berani mengganggu kembali kampung ini, saya bakal undang, saya bakal minta tolong buat guru saya datang ke tempat ini dan membakar istana mereka. Selang beberapa bulan, proses pengerukan dan pelebaran sungai pun kembali dijalankan. Dan alhamdulillah semua itu berjalan dengan lancar tanpa satupun halangan. Dan makhluk wanita yang kerap meneror warga itu akhirnya menghilang dan sudah tidak terlihat lagi. Warga kembali menjalankan aktivitas seperti biasa. Dulur-dulurku tapak misteri dimanapun kalian berada, kisah ini merupakan sebuah kisah nyata yang benar-benar terjadi di kampung Mas Dedi. Dan dari kisah ini ada beberapa hal yang perlu kita petik. Salah satunya yaitu kita perlu berhati-hati dengan apa yang akan kita lakukan kepada alam. Memang benar, pengerukan sungai itu bertujuan baik demi keberlangsungan hidup masyarakat kampung. Kan tetapi tiada satupun di antara kita yang tahu sejarah apa yang ada di balik sungai itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.